Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV, dan di video kali ini kita akan melihat perkembangan murai batu yang kita pindahkan kemarin ya. Nah, jadi indukan ini kita pindahkan ke sini ada alasannya, yaitu dikarenakan murai batu ini mecahkan telur terus di kandang sebelumnya ya. Jadi kita pindah kandang sini, harapannya supaya murai batu ini kembali aktif berproduksi. Jadi murai batu ini awalnya dulu aktif produksi dan sudah sering menghasilkan trotolan, tapi setelah dia ngurak, dia selalu buang telur, sama kasusnya seperti kaisar ya. Nah, untuk kaisar sekarang sudah diatasin, dan ya langkahnya yaitu penggantian betina ya, karena betinanya saat ini masih stres. Nah, untuk yang ini kita akan lihat bagaimana. Sepertinya ini udah ngangkut sarang, soalnya sarang di sini sudah habis, dan kita lihat di glodok sini tidak ada, kosong, dan kemungkinan dia di glodok sini. Nah, ini dia. Oke, udah angkut sarang tapi masih belum bertelur, karena untuk lihat kondisinya ini masih belum gendong telur ya, mungkin lagi ngandung dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya murai batu kalau memang masanya sudah birahi, sudah mau bertelur ya, dia bakal tetap buat sarang ya, dan tetap produksi ya, kecuali dia dalam keadaan stres ya. Jadi untuk murai batu ini bisa dikatakan dia tidak stres. Kenapa saya katakan tidak stres? Karena dia ini di sini untuk yang jantan masih gacor, untuk yang betina dia aktif, dan malah dia sudah angkut sarang. Nah, menandakan murai batu ini tidak stres dan dalam keadaan posisi siap untuk berproduksi ya. Nah, untuk yang ini kita akan lihat nanti bagaimana, apakah murai batu ini akan berhasil berproduksi atau sebaliknya, dan sama seperti kemarin atau ya, yaitu buang telur dan sebagainya ya. Harapannya di sini dia tidak buang telur dan aktif berproduksi ya. Jadi untuk kendalanya kemarin, murai batu ini adalah adanya kucing yang memantau dari atas kandangnya ya, sehingga murai batu ini merasa terganggu ya. Itu dugaan sementara ya. Dan sekarang kita mau lihat kondisi sekarang, kayaknya dia nggak begitu stres. Kemarin itu dia selalu di bawah ya, selalu di bawah, dan ya seperti nggak aktif di atas ya, selalu di tenggeran bawah, bahkan dia sering mainnya di tanah. Nah, sekarang dia sudah aktif gerak di sini, dan mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini murai batu ini cepat berproduksi lagi gitu ya. Harapan kita ya seperti itu. Nah, kita lihat bapakannya. Tuh guys, jadi sangat gampang ya untuk melihat ciri-ciri murai batu yang sudah siap produksi, tidak stres ya. Itulah dia tadi kuncinya. Nah, di sini kita juga bisa memancing dengan pola pakan yang teratur, kemudian pakan yang pemancing murai batu cepat birahi itu sangat diperlukan ya. Karena semua itu akan berpengaruh terhadap murai batu ini ke depannya bagaimana gitu kan. Nah, maka dari itu semua harus kita pelajari. Kalau kondisinya sudah seperti ini, nah pakannya kita kembalikan stabil. Jangan dijor-jor terus, kasih pakan kencang, kasih pakan yang membuat birahi makin naik, jangan ya. Karena
kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal menunggu, kita tinggal konsisten aja ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi udah kelihatan guys ya. Mau seperti apapun, kalau kondisi murai batu sudah birahi, dia akan angkut sarang dengan sendirinya ya, tanpa kita harus pusing-pusing memikirkannya ya. Kalau misalkan memang murai batu tersebut belum birahi, dia tidak akan angkut sarang ya. Nah, jadi untuk kondisi murai batu ini tidak stres dan masih tetap birahi ya. Jadi seperti itu. Tuh kelihatan juga ekor betinanya itu rusak ya, bagian tengah, jadi agak pendek ekornya. Itu dikarenakan kemarin pada saat di kandang sebelumnya itu dia kayaknya stres mungkin ya, numbur-numbur kandang dan sebagainya, sehingga bulu ekornya rusak ya. Makanya saya bilang tadi dia itu sering main di bawah. Nah, akibat main di bawah tadi, main di tanah, ekornya nyeret ke tanah, kemudian rusak dan lama-kelamaan putus tuh. Jantannya bolak-balik ngecek glodoknya ya. Ya jadi seperti itu guys. Nah, sebenarnya saya juga sudah ngasih dua pilihan kepada murai batu ini. Saya ngasihnya glodoknya di bawah satu ya, ini rendah ya di tanah. Nah, dan satu lagi di sini di atas agak tinggi ya. Tapi dia masih memilih glodok yang tinggi. Kenapa? Ya, karena glodok yang sebelah sini dia lebih gelap dan sepertinya juga lebih nyaman. Sedangkan glodok yang bagian bawah ini sepertinya dia tidak nyaman ya. Mungkin entah itu hawanya panas ataupun sirkulasi udara yang tidak baik, sehingga indukan tidak nyaman berada di dalam glodok ini. Sehingga dia memilih glodok yang bagian atas. Walaupun untuk menjangkau glodok yang ini agak sulit, tapi si murai batu ini sanggup lah gitu, untuk berproduksi di atas kandang yang tinggi ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia mereka. Alhamdulillah ya, tidak ada masalah KDRT. Biasanya juga yang ditakutkan para penangkar maupun para peternak murai batu itu adalah pada saat dipindah kandang dia malah melawan ataupun menghajar istrinya ya, dikarenakan yang pertama mungkin stres karena kandang baru, yang kedua faktor gangguan dari luar, entah itu burung lain ataupun aktivitas manusia yang ada di luar kandang ya. Nah, itu dia mengajar burung yang ada di kandang aviari. Tadi sempat masuk, makanya videonya saya jeda ya. Masuk sini tadi si jantan aviari ya. Ini kandang kita bersebelahan dengan kandang aviari. Nah, tuh papakan aviari di sana tuh ya. Jadi dia itu ngincar-ngincar terus mereka ini. Tapi alhamdulillahnya tidak menimbulkan murai batu stres dan juga tidak menimbulkan kerusakan fisik pada si murai batu ya. Alhamdulillah di sini bulunya masih tetap lengkap, rapi dan tidak ada luka. Ya, kalau hanya sekedar berantem-berantem kayak gitu sih masih kita maklumi lah ya. Kita nggak begitu masalah. Ya mudah-mudahan yang penting itu adalah bisa berproduksi dengan aman dan nyaman ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.